Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Bu Yulia. Siang, Mbak Saiful. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Yulia? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah Bu Yulia pada kesempatan siang hari ini mohon maaf minta waktunya sebentar ya Bu Yulia. Bahwa pada hari ini saya akan melaksanakan praobservasi sebelum Bu Yulia itu pembelajaran di kelas. Pengen nanya-nanya lah, ngobrol sebentar. Kira-kira nanti ketika di kelas materi apa Bu yang nanti akan disampaikan? Materi babnya tentang menggunakan data, tapi lebih ke eksplorasi tujuan pembelajarannya diperluas. Gitu ya. Kira-kira dari apa itu nanti dalam proses pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa aja Bu? Untuk pertemuan kali ini nanti tujuan pembelajarannya dua. Yang pertama tentang menentukan nilai representatif data. Yang kedua menganalisis data dari berbagai diagram. Kemudian kira-kira dari tujuan representatif data, kemudian apa untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira yang sudah dipersiapkan oleh Bu Yulia apa saja? Saya sudah mempersiapkan beberapa permasalahan untuk diangkat nanti di pembelajaran. Lalu strateginya juga saya sesuaikan karena sebenarnya ini bukan materi yang baru untuk siswa kelas 7, karena di SD juga sudah, jadi seperti materi lanjutan. Jadi lebih ke memberikan banyak pengalaman saja terkait tujuan pembelajarannya tadi. Oke. Alhamdulillah ya, berarti untuk persiapannya itu kayaknya sudah matang ya Bu. Tapi kira-kira dalam persepsi Ibu bahwa kira-kira anak apakah nanti materinya itu mengalami merasa kesulitan atau enggak dalam menerima materi tersebut anak? Menurut saya ketika merencanakan pertemuan ini ya Pak, sepertinya yang kesulitan akan lebih sedikit daripada materi sebelum-sebelumnya, karena yang ini dasarnya sudah dipelajari di SD ya. Jadi paling yang kesulitan 20% mungkin. Ya. Berarti tinggal sekitar 20% ya. Nah, kira-kira dari 20% itu apa langkah-langkah Ibu yang supaya anak yang 20% tadi itu mencapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya Ibu buat? Karena saya mengajar siswa kelas 7 yang notabene dasarnya berbeda ya. SD kan mungkin penyampaiannya berbeda, apalagi mereka mengalami lost learning. Betul. Jadinya saya berencana akan memberikan apresiasi yang lebih banyak. Jadi menstimulasi siswa dulu untuk mengingat lagi materi-materinya. Materi di SD ya. Kalaupun lupa banget, jadinya tahu lah setidaknya gitu. Menurut Ibu nanti di proses pembelajaran nanti area pengembangan siswa itu kira-kira difokuskan di pengembangan apa? Untuk pertemuan kali ini dan materi yang ini, saya ingin memfokuskan di kemampuan analisis matematis, jadi lebih ke kemampuan literasi, numerasi. Jadi permasalahan yang diangkat pun saya ambil dari dasar-dasar soal di AMDK. Bentuk-bentuknya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian dari persiapan tadi mungkin nanti saya bisa bantu kalau ada masalah kira-kira mungkin dari Bu Ira apa yang harus saya bantu untuk proses pembelajaran nanti itu biar berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Saya meminta bantuan untuk ini aja Pak, jadi saya tuh kadang tidak sesuai langkah-langkah yang tuntut. Ya. Mungkin tolong diingatkan saja langkah-langkahnya. Jika ada langkah-langkah yang saya tuliskan salah, yang tolong loncat gitu ya. tolong diingatkan aja, dikasih penguatan nanti gitu. Oh iya, ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah dalam pra observasi ini sangat luar biasa. Mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian strateginya, kemudian area pengembangannya. Tadi Ibu sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti pas di observasi itu akan berjalan lancar. Amin. Dan semoga benar-benar pembelajaran yang berpihak pada Bu. Terima kasih Bu sebelumnya atas waktunya, yang semoga kita benar-benar menjadi guru yang menuntun siswa dengan sesuai dengan kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sama Ibu ketemu lagi belajar matematika. Kalau minggu lalu kita belajar apa? Apa ayo? Iya, tentang apa? Nilai representatif. Jadi sudah ada awalan untuk masuk ke bab baru. Bab baru itu bab terakhir, bab apa? Menggunakan data. Menggunakan data. Kalau di SD kalian belajarnya apa? Matematika. Matematika tentang menggunakan data tuh kira-kira ngapain aja sih? Apa-apa? Frekuensi, terus histogram, terus apa lagi? Ada lagi gak? Diagram aja, diagramnya ada berapa? 3. Ada diagram apa aja? Gambar. Yang bulat. Yang bulatnya apa? Diagram lingkaran. Nah, di SMP ditambahin lagi, kemarin belajar apa? Histogram. Nah, sekarang kita pertemuan kali ini kita mau membahas lebih dalam lagi tentang penggunaan data. Nah, penggunaan datanya tuh berhubungan sama nilai apa? Nilai representatif. Nilai representatif tuh kalian kenalnya di SD, ukuran penyebaran data atau ukuran pemusatan data. Itu tuh ada rata-rata, modul, sama. Nah, ayo kita ingat kembali. Nah, ada data 6, 6, 7, 8, 5, 9, 6. Nah, kira-kira menurut kalian gimana sih caranya untuk mendapatkan nilai rata-rata, nilai modus, dan nilai median? Ada satu orang yang mau menjawab? Ayo. Satu aja. Oke, kata-kata aja. Isinya aja kan? Jadi cara menjumlahkan rata-rata itu jumlah semua nilai yang ada di data itu 6 tambah 6 12, habis itu ditambah 7 19 ditambah 8 27 ditambah 5 32 ditambah 9 48 41, terus ditambah 6 47. Nah, habis itu dibagi banyak data 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 47 dibagi 7. Hasilnya bulat gak? Enggak, koma. Sekitaran berapa?
0,7. Sekitar berapa? 7 kali 6 berapa? Berarti lebih dari 6 sekian gitu ya. Nah, kalau ingin lebih tepat kalian harus bagi kurung, dipotret dibagi kurung. Nah, karena ini mengingat kembali, jadi asal kalian sudah mengingat kembali caranya seperti apa. Kalau dari diagram ini Ibu bilang profil pengguna sosial media laki-laki selalu lebih banyak dari yang perempuan. Benar atau salah? Benar atau salah? Coba Ki, benar katanya Rizky. Kenapa benar Ki? Karena ya teresep main game aww mah. Oh gitu. Berarti bukan berdasarkan data kalau gitu. Dari keseharian aja. Nah, karena judulnya menggunakan data, berarti harus ada datanya, harus lihat datanya, nggak bisa berdasarkan keseharian atau nggak berdasarkan Buddha biasanya nggak bisa. Karena kita babnya sedang menggunakan data, berarti lihat datanya. Apakah laki-laki, apakah yang merah ini selalu lebih tinggi dari yang perempuan atau tidak? Masih iya katanya Fatimah, coba. Soalnya kan yang lain tuh kan lebih tinggi yang merahnya. Nah itu yang nomor 1 tuh sendiri pendeknya gitu. Nah, coba debat. Kan tadi katanya yang laki-laki selalu lebih tinggi. Tapi di yang pertama itu laki-lakinya lebih pendek, berarti nggak selalu. Soalnya ada masa ketika dia lebih sedikit gitu. Nah, berarti literasinya Azita udah lebih baik gitu ya. Bukan berarti teman-teman yang lain literasinya jelek, cuman Azita lebih detail kata-kata. Kalau misalkan Ibu bilang selalu, berarti setiap periodenya harus. Tapi kalau misalkan salah satu periodenya aja yang berbeda dengan yang diucapkan, berarti itu salah. Yang ke 2015 882 822. Terus yang terakhir, nah kalau Ibu tanya, menurut kalian apakah ini tuh konstan naik atau konstan turun? Atau enggak dua-duanya? Enggak dua-duanya, kenapa? Karena ada yang naik, ada yang kalau Ibu tanya, yang naiknya dari tahun berapa ke berapa? Ya, terus turunnya mulai dari seimbang ya, naiknya 2 kali, naiknya di 3 tahun awal, turunnya di 3 tahun akhir. Nah, karena dia nggak konstan, berarti ya bukan konstan naik, bukan konstan turun. Nah, di sini katanya total kasusnya itu ada 4.000 berapa? Lihatnya yang di situ aja, yang di HP. Oke, nah itu tuh data dari KPAI dari 2011 sampai 2016. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, berdasarkan grafik tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Nah, Ibu minta kalian untuk membuat si diagram batangnya dulu. Tidak usah persis sama, yang penting si ukuran-ukurannya ada. Ya, jadi kalian bikin dulu di buku kalian masing-masing terkait sama diagram batangnya. Jadi harus ada datanya dulu. Terus kalian analisis si pernyataan-pernyataan ini yang ada 4. Yang mana sih yang tepat itu
Kalau tepat kalian lingkarin si bulatannya. Ya. Jadi kalian ini tugas individu. Jadi kalian tulis masing-masing di bukunya. Terus dibikin dulu diagramnya. Kalau teksnya tidak perlu karena udah kalian bacakan ya. Nah, kalau ini menyelesaikan si pernyataan ini cukup pakai infografis yang ini, yang diagram. Jadi yang ditulis diagramnya aja sama si soalnya. Terus kalau yang menurut kalian benar kalian checklist, kalau yang salah dibiarin aja, nggak usah ditilang ya. Sok dikerjain masing-masing ya. Gak boleh gitu. Oke, benar. Mana lahir. Dah. Sok dibawa aja. Ini kumpulin dulu rapot. Sok nulis. Benar Bu, udah. Nah, pas B sama aja kayak aku. Ya iya tuh, kamu kamu beda kelas. Iya, beda. Sulap ya, Ibu. Sok nulis. Tulis ganteng. Mana bukunya? Ah, bapaknya hilang. Bentar. Cepet. Nih. Bapaknya hilang, Bu. Ih, pinjemin itu dong, pinjemin pulpen Rifki. Iya sama. Iya boleh. Mau rata juga nggak apa-apa. Coba lihat. Nggak apa-apa sih kayak. Nggak apa-apa. Nanti aja sekalian. Sama semester 2. Nggak apa-apa. Yang penting kelihatan yang lebih panjang yang mana. Dan menurut kalian benar atau salah? Kenapa benar, kenapa salah? Nah, pernyataan satu yang mau bahas siapa? Boleh Azita. Pernyataan 2. Siapa? Faira. Pernyataan 3. Bisa. Pernyataan 4. Oke, udah semua. Sok ke depan dulu. Kalau misalkan mau secara tertulis boleh di sini ya spidolnya. Ya, Azita dulu berarti. Nanti kalau hitungannya udah. Kalau hitungannya udah, checklist di situ. Juga yang lain yang masih bingung dan tidak yakin dengan jawabannya, disimak penjelasan dari teman kalian. Di situ kan soalnya kasus kekerasan pada anak tahun 2016 menurun 30,54% dari tahun sebelumnya. Berarti 2016 Jadi dari 2015 sama 2016 itu turunnya 30,54%. Sedangkan di sini yang kelihatannya cuma bilangannya doang kan, nggak ada persennya. Nah, jadi di sini kita hitungnya caranya pakai yang waktu bab kewirausahaan, rumus nyari persentase rugi. Kan kalau persentase rugi itu nyarinya nggak kelihatan ya. Nah, kalau misalkan nyari persentase rugi, rumusnya apa ya? Nah, itu kan rumus kalau misalkan nyari persentase rugi. Tapi di sini kan nggak ada rugi, nggak ada untung kan. Nah, cara cari si ruginya ini tuh, jadi turunnya berapa gitu? 822 dikurang 571. Yang tahu berapa? Berapa? 251. Berarti ini persentase. Persentase apa ya, Bu? Tadi berapa? 521.
Maaf. 251 per harga belinya berarti yang mana kira-kira? Nah, tuh. 122 dikali 100 sen. Sebenarnya di sini caranya bebas, tapi kalau kata aku yang paling simpel, ini dulu dikali ini. Jadinya 251 tinggal tambahin nolnya 2 dibagi 822, hasilnya 30, sebenarnya hasilnya tuh 53 berapa gitu, tapi karena dibulet di situnya kan 30,54 itu tuh dibuletin, soalnya kalau misalkan 53 panjang gitu kan gimana gitu nggak, jadi makanya kita buletin jadi 54, jadi hasilnya 30,54%. Jadi pernyataan tadi benar atau enggak? Apa dulu sih? Tepuk yang waktu itu loh yang dibuat. Apa sih nis? Tepuk apa? Iya yang good. Wow, kalian hebat. Anita hebat. Makasih. Jadi kalau yang udah lengkap kayak yang berempat ini kan udah kejawab semua. Berarti ya udah gak usah dilengkapi lagi. Kalau yang belum selesai berarti harus dilengkapi dulu baru dikumpulkan. Terus nanti pertemuan selanjutnya kita masih ada bahasan tentang data. Jadi akan ada beberapa jenis data yang kita pelajari di SMP. Sama nanti hari Rabu kita bakalan kuis. Ya. Kuisnya tentang apa? Tentang bangun datar dan penggunaan data. Jadi nanti kita kuis seperti biasa. Terus kuisnya itu bakalan soal-soal yang merepresentasikan nanti untuk penilaian akhir tahun gitu ya, sumatif akhir tahun. Jadinya dipersiapkan dengan baik, catatannya dilengkapi. Terus hari ini juga udah baik, udah banyak yang aktif, semuanya mengerjakan walaupun ada yang masih belum selesai. Jadi Ibu apresiasi dengan baik, tinggal kalian melanjutkan dan melengkapi semuanya. Sekian dari Ibu, semoga ilmunya sampai di kalian dengan baik, bisa diamalkan dengan baik juga. Amin. Nah sekarang boleh kalian kok gitu diberesin dulu mejanya, barang-barang kalian dibereskan, lalu kemudian dipersiapkan untuk pulang. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yulia atas waktunya pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah setelah kita observasi di kelas tentang pembelajaran Ibu, gimana keadaan Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, ya semoga kita semua diberi kesehatan. Alhamdulillah Ibu, pada hari ini adalah kegiatan pasca observasi untuk merefleksikan setelah pembelajaran. Kira-kira tadi Ibu sudah dalam pembelajaran, kira-kira perasaannya gimana dalam proses pembelajaran? Alhamdulillah, kalau perasaan mah setiap habis mengajar seneng ya Pak. Ada pengetahuan baru lagi yang diterima sama siswa, terus kitanya juga melihat siswa lebih aktif lagi, terus senang dengan ilmu barunya. Oh Bu, berarti dulu aku gak ngerti kenapa ya, kok sekarang ngerti, kayak gitu. Itu bikin guru tuh seneng gitu, karena ternyata ilmunya sampai. Ya,
dalam gambaran kegiatan ini, apakah pas pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Kalau dalam pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan, cuman mungkin saya menyadari ada beberapa langkah yang terlewat. Ditambah kemarin bel pulang duluan gitu. Padahal belum ada evaluasi yang secara keseluruhan, baru di per tujuan pelajaran aja. Tujuan pelajaran yang pertama sudah ada evaluasinya, tujuan pelajaran kedua juga sudah ada, cuman secara keseluruhan itu tidak gitu. Itu aja sih yang terlewat, tapi menurut saya sih sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ya, kemarin saya juga lihat ya dalam proses pembelajaran memang anak-anak juga luar biasa ya, dalam mengingat, atau ibu juga sangat luar biasa untuk persepsinya, yaitu mulai dari nilai tentang nilai representatif ya, nilai representatif, kemudian mulai dari ada diagram batang, lingkaran dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Dan dari tujuan pembelajaran saya bilang. Nah, tapi kira-kira menurut ibu pas waktu pembelajaran kemarin itu sudah maksimal belum dalam? Menurut saya belum sih Pak, karena siswa juga masih ada beberapa yang pasif, cenderung lebih diam gitu. Entah karena apa, karena kalau biasanya sih rame gitu diskusinya. Cuman kemarin mungkin jam terakhir juga, terus ada tamu, jadi yang bagian belakang lebih diam daripada biasanya gitu. Tapi yang lain sih biasa aja, aktif. Kira-kira kan dalam mungkin ada permasalahan ya seperti tadi ya, kurang hati dan lain sebagainya. Kira-kira solusi dari ibu seperti apa? Setelah pembelajaran itu, saya berpikir tentang yaitu solusi dari masalah tadi, karena yang tidak aktif lumayan lah ya, ada 30%, sekitar 30%. Nah, anak-anak ini memang harus dipancing. Mungkin kemarin pancingannya kurang menyeluruh. Di stimulus ya Bu? Iya. Stimulusnya kurang menyeluruh gitu. Tadinya saya memang tidak ingin menunjuk siswa kan. Nah, tapi ternyata dengan tidak menunjuk siswa itu, siswa yang pasif ya makin pasif. Mungkin di pembelajaran selanjutnya tidak akan ditunjuk, tapi mungkin akan ada game sepertinya buat siswa menjawab beberapa stimulus tadi, yang membuat siswa yang pasif jadi ada kemungkinan untuk menjawab si stimulusnya. Jadi nanti rata-rata siswa bisa aktif semua ya dalam pembelajaran. Ya memang kemarin pas dilihat juga seperti itu. Alhamdulillah, mungkin nanti ada perbaikannya deh, ada game dan sebagainya ya. Kira-kira dari pembelajaran kemarin selain mulut sebagainya, apa yang ibu harus tingkatkan supaya benar-benar maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran? Kemarin saya sangat menyadari manajemen waktunya dari saya kurang, jadi tidak membatasi siswa dalam menganalisis masalah-masalah yang diberikan, sampai jadinya mengulur waktu gitu. Kalau saja ada batasan waktu, mungkin tidak akan melebihi waktu yang sesuai jadwal, karena saya juga ternyata salah mengingat waktu pulang.
Ya kemarin memang dilihat bahwa memang ketika dalam belajar tadi ya penguatan bahwa ini dalam menyelesaikan tugas dibutuhkan berapa menit. Nah, ya betul, tidak menentukan itu. Ya berarti manajemen waktunya ya, berarti bisa nanti Ibu tingkatkan di manajemen waktu. Iya. Kemudian juga kemarin sangat luar biasa juga ada apa KSE-nya yaitu sosial emosional. Saya lihat Ibu ketika ada siswa yang tidak punya pulpen, tolong dong dipinjemin lah, itu salah satu sosial emosionalnya, membangun sosialnya murid lebih tinggi lah, itu juga sangat luar biasa. Dan kemarin pembelajaran juga luar biasa. Kemudian kira-kira biasanya berapa lama Ibu mempersiapkan untuk pembelajaran yang sangat luar biasa? Kalau rencana secara keseluruhan bab ini mau seperti apa, bab yang selanjutnya mau seperti apa, itu sudah di awal dibicarakan dengan guru matematika lain yang mengajar pada jenjang itu. Tapi lebih spesifiknya biasanya di seminggu sebelum pertemuan. Jadi kalau kemarin Senin kemarinnya tuh Senin sebelumnya sudah direncanakan ini mau seperti apa teknis lebih detailnya, terus masalah-masalahnya yang mau dimunculkan yang mana. Kalau yang di awal semester biasanya itu secara umum aja mau menggunakan model apa, tapi yang detailnya itu H-7 sih. Jadi persiapannya H-7 ya. Berarti udah luar biasa banget ya dalam persiapannya. Biasanya untuk mempersiapkan apakah melibatkan MGMP atau teman sejawat atau siapa aja biasanya? Untuk materi dan bahan ajar biasanya itu sama MGMP tapi yang satu jenjang aja. Tapi untuk tes, untuk masalah-masalah yang diberikan itu biasanya sama semua MGMP. Jadi sharing karena yang mengajar kelas 7 dulunya bukan cuman kita aja. Jadi sharing pengalaman. Kalau materi ini biasanya disampaikan dengan cara bagaimana atau soalnya masalahnya diurutkannya seperti apa. Ditambah ada beberapa materi yang memang tadinya tidak ada di kelas 7, di kelas 9, terus kita tarik ke kelas 7, jadinya diskusinya bertambah, bukan hanya guru yang satu jenjang, tapi sama jenjang yang lain juga, tapi masih matematika aja. Nah jadi dia harus benar-benar ketika sebelum aja juga ada penguatan atau kolaborasi dengan MGMP, khususnya dengan satu level. Kalau kita lihat di kelas 7 berarti MGMP MTK, tapi yang satu mulai dari persiapannya. Nah karena pasti kita saling mengisi ya dan mengisi apa itu pembelajaran. Dari tadi ada beberapa hal yang harus dilakukan tadi Ibu, harus ditingkatkan ini kira-kira kapan ini Ibu mau melakukan kekurangan-kekurangan yang pas pembelajaran kemarin dilakukan ya secepatnya ya Pak. Kalau dari melihat kalender pendidikan kan tinggal 1 minggu lagi pembelajaran efektif, ya mungkin di situ juga sudah saya coba untuk perbaiki gitu. Tapi ya secara jangka panjang sampai tahun ajaran baru lagi itu akan diingat, karena lumayan kalau manajemen waktu butuh jam terbang juga. Ya, tadi kan manajemen waktu dan akan diperbaiki sebenarnya, dan ini semoga dengan perbaikan pembelajaran refleksi ini menjadikan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid itu akan benar-benar lebih baik lagi. Amin. Dan kita sebagai fasilitator atau guru yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya itu benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Selain itu, kira-kira apa yang perlu saya bantu untuk pembelajaran yang lebih baik? Mungkin saya minta untuk lebih banyak sharing aja, apalagi kalau keadaan siswanya berbeda itu seperti apa, karena memfasilitasi anak untuk aktif itu susah ya. Betul. Apalagi saya pegang mata pelajarannya matematika, belum apa-apa ada yang motivasi belajarnya udah gak ada yang aduh Bu males matematika. Nah mungkin lebih meminta untuk sharing seperti itu saja, di bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa, dan juga kembali lagi ke saya yang manajemen waktunya kurang kemarin. Ya, terima kasih Bu. Memang kalau dengar pelajaran, kalau di anak-anak ya saya rasa dengar pelajaran matematika udah pokoknya seram gitu. Iya. Kemudian apalagi ada yang Inggris, matematika itu seperti itu anak-anak. Memang solusinya ya kita nanti akan sharing, nanti kita akan berdiskusi lagi. Memang gimana caranya ketika anak itu dengar pelajaran matematika itu seneng banget. Iya, betul. Banget. Jadi harus banyak game bisa jadi, kemudian langsung secara pembelajaran secara kontekstualnya di rumah seperti apa lah, itu mungkin akan membuat motivasi anak itu akan lebih bagus lagi ya. Mungkin itu, terima kasih, nanti sharing kita akan atur waktunya lagi, kita manage waktunya lagi. Semoga pasca observasi ini menjadi pengembangan khususnya kita semuanya yang terlibat pada kesempatan ini, dan semoga kita benar-benar menjadi pendidik yang menuntun siswa sesuai dengan keberhasilan. Terima kasih Bu Yulia atas waktunya. Semoga kita benar-benar menjadi pendidik yang hebat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.